Halo, selamat datang kembali di channel G Art Fashion. Hari ini aku mau membahas tentang sepatu kelim gulung ya. Yang pertama yang akan aku bahas yaitu fungsinya apa aja, kemudian gimana cara memakainya, dan tips dan trik cara menggunakan sepatu kelim gulung ini agar lebih mudah untuk teman-teman semuanya ya. Sepatu kelim gulung ini ada dua jenis ya, ada yang lebar dan juga ada yang sangat kecil. Nah, untuk yang paling kecil itu, yang ukuran paling kecil itu biasanya dia digunakan sebagai pengganti teci atau mesin neci itu ya, yang penyelesaiannya dengan menggunakan benang terus digulung itu loh, neci itu kan, yang biasanya bisa kita temui di pinggiran-pinggiran kerudung, pinggiran-pinggiran rok, atau kadang untuk lipit-lipit itu ya, wiru-wiru di mainan, di kayak di blus atau di gaun yang dan sebagainya. Nah, fungsinya dari sepatu roll ini ya, sepatu gulung ini, dia memberikan efek atau kualitas jahitan yang lebih bagus daripada neci. Jadi kelihatannya itu jahitannya lebih fancy ya, lebih mahal gitu ya. Nah, tapi selain untuk penyelesaian kelim bawah atau penyelesaian bagian bawah, sebenarnya sepatu ini bisa digunakan juga untuk penyelesaian kelim kelim-kelim yang lainnya ya, sebagai pengganti obras. Nah, gitu maksud aku. Jadi kalau misalnya kita nggak punya mesin obras, kita bisa selesaikan kelim itu, bagian kelimnya itu bisa diselesaikan menggunakan sepatu gulung ini agar rapih kelihatannya. Mungkin teman-teman semua sudah banyak yang tahu ya tentang sepatu ini. Nah, video ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang memang belum tahu cara menggunakannya dan bingung bagaimana cara menggunakannya. Kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah sudah tahu ya, bisa dibantu. Kalau misalnya ada penjelasan yang terlewat atau ada punya tips dan trik lainnya, bisa di-share di kolom komen biar nantinya kita bisa belajar bersama. Oke? Lalu bagaimana cara menggunakan sepatu ini? Bisa kita lihat sama-sama di video ya, itu sudah cukup jelas. Tipsnya dari aku yaitu sepatu ini bakalan susah untuk bagian ujung, bagian awal masuk ya. Masuk ke sepatunya itu kan ada bagian yang melingkar itu menggulung. Nah, kita perlu memasukkan kain itu ke bagian yang menggulung itu ya. Tips dari aku yang pertama yaitu dengan cara menyetrika bagian ujungnya. Jadi kalian setrika bagian ujungnya, kecil aja dilipat gitu ya, lalu dijahit. Kemudian seterusnya setelah bagian ujung itu dijahit, kain seterusnya itu dimasukkan ke bagian yang melingkar itu. Jadi biar mudah nantinya kalian ketika menjahit. Lalu apakah sepatu ini hanya bisa digunakan untuk menjahit lurus? Tidak, sepatu ini bisa juga digunakan untuk menjahit potongan melingkar, seperti contohnya ya, kalau kita membuat lengan lonceng, atau kita mau menyelesaikan rok lingkaran, atau kita mau menyelesaikan lipit-lipit, itu yang lipit-lipit yang berombak itu ya, dia kan melingkar gitu. Itu juga bisa diselesaikan pakai sepatu ini. Cuman nanti bakalan sedikit susah ketika kalian harus menjahit bagian yang melingkar itu ya. Tips dari aku untuk situasi seperti ini, untuk kasus yang seperti ini ya, ketika kalian stuck atau kalian sepertinya rasanya itu kayak kainnya mau kayak kainnya tuh nggak bakalan kejahit gitu kan ya, oh nggak bisa nih kependekan atau susah nih melingkar gitu ya.
Caranya yaitu dengan mengangkat sepatunya itu sedikit demi sedikit seperti yang kalian lihat di video itu ya. Lalu memaksa kainnya untuk mengikuti arah dari polanya ya. Jadi agak ditarik, juga agak dikondens, disempitkan gitu ya. Pokoknya intinya itu jangan sampai kainnya lepas terus nggak kejahit ya. Ada yang bagian ketekuk seperti itu pasti ada untuk bagian yang melingkar. Jadi benar-benar harus telaten ya dalam mengangle jahitan melingkarnya ini. Bisa dilihat seperti di video itu aku lagi kesusahan dalam mengangle pinggiran kain yang melingkar. Tapi ya kalau kalian telaten insya Allah bisa. Nah, untuk membantu menjahit pola yang melingkar ya, pinggiran pola yang melingkar ini kita bisa menggunakan pendedel atau juga kayak semacam alat ada itu yang dibuat untuk membuat lubang itu ya. Itu untuk membantu, atau bisa juga pakai gunting seperti yang di video itu untuk membantu agar kainnya itu tidak lepas dari lingkaran yang ada di sepatu tersebut. Satu lagi tips dari aku, sebaiknya sebelum menyelesaikan pinggiran menggunakan rolling hem ini ya, sebaiknya benang-benang atau sisa-sisa benang yang enggak karuan itu, yang enggak rapi, sebaiknya digunting dulu, dibersihkan agar nantinya hasil yang dihasilkan dari sepatu gulung ini terlihat licin dan bagus, bersih ya, enggak serabutan kayak yang nanti aku tunjukkan contohnya di video, seperti yang terlihat di video ya. Gitu. Jadi tipsnya sebaiknya dibersihkan dulu ekses benang yang tersisa sampai bersih sehingga nanti hasilnya rapi. Baiklah, itu tadi video hari ini tentang sharing bagaimana cara memakai sepatu rolling hem ya, atau sepatu gulung kecil. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya ada yang kelewat bisa di komen dan bisa sharing-sharing ke teman-teman yang lainnya dari penjelasan aku. Mungkin ada yang lebih expert di bidang ini, bisalah sharing-sharing ilmunya dengan kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.